Wanita ini disiram air keras oleh seorang pria, tapi tidak ada yang berani memberitahu pelakunya. Gadis bernama Akira ini pun mengungkapnya. Itu dia. Dia mengenali pelakunya di antara kerumunan, tapi kemudian dia dihadang oleh para preman. Bahkan, seorang preman menyerangnya dengan pisau, hingga membuat wajah Akira tergores. Mengetahui hal itu, ayahnya tak bisa berbuat apa-apa, tapi dia langsung membawa Akira belajar bela diri, karena dia tahu dia tidak bisa melindungi putrinya. Jadi, dia berharap Akira bisa melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, Akira dan ayahnya tak sengaja melihat para preman itu. Saat itu, mereka sedang menggoda wanita lain. Dengan bahasa isyarat, ayah meminta Akira untuk menghajar mereka. Akira melepas tasnya dan menghampiri preman itu. Tangan kecilnya menepuk punggungnya dengan ringan. Ketika si preman baru menoleh, Akira langsung menamparnya. Lalu, Akira menamparnya lagi. Dia juga menendang preman lainnya. Menghadapi 3 preman itu sendirian. Sekarang, dia bukan gadis lemah seperti sebelumnya. 3 preman itu pun roboh dengan mudah. Seorang preman bangun dan menyerang Akira. Tapi, dengan sigap Akira balik menyerang, dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Tanpa diduga, pria itu kembali mengeluarkan sebotol air keras. Akira pun bergegas menghalaunya, lalu memukul tangan si preman, hingga air keras itu mengenai wajah si preman. Tapi, tak disangka reman itu adalah putra dari pengusaha kaya. Akira akhirnya dimasukkan ke penjara anak. Dia dihukum selama 8 tahun penjara. Ayahnya meninggal lebih awal ketika dia keluar, karena preman itu masih mengincarnya. Dan citranya di desa itu juga sudah buruk. Akira dan ibunya lalu pindah ke kota dan tinggal bersama kakaknya. Namun, di sana kakak iparnya tidak terlalu baik padanya. Dia lalu menyarankan agar Akira tinggal di asrama kampus. Di hari keduanya kuliah di sana, si pengganggu, Miki, mengajak para mahasiswa berdemo. Dan hanya Akira yang tinggal di kelas. Hal itu jelas membuat Miki membencinya. Dengan sengaja, Miki menjatuhkan piring Akira saat di kantin. Tapi, Akira mengabaikannya. Selanjutnya, saat ada acara bersama penyandang disabilitas di kampus, Miki juga mencabut kabel mikrofon yang digunakan Akira untuk berpidato. Tapi, Akira tidak panik, dia lalu menggunakan bahasa isyarat. Karena ada banyak penyandang disabilitas di sana. Seperti di awal cerita, Akira kembali diganggu berandalan. Seorang pria mendekatinya sambil membawa pisau. Tapi, Akira bergegas meraih sebuah pot, dan menghantamkannya ke pria itu, hingga tergeletak ketakutan. Berandalan lainnya pun menahan diri. Lalu dia memanggil banyak bantuan, dan kembali menemui Akira dengan membawa lebih banyak orang. Seorang bocah tengil melepaskan pukulan, tapi lengan baja Akira langsung menangkisnya. Setelah itu, 2 orang menyerangnya, tapi Akira menahannya dan balik memukul mereka. Dengan tendangannya, dia berhasil menjatuhkan seorang pria, lalu menjegal pria lainnya lagi hingga tergeletak. Ia mencengkeram bahu musuh dan menjatuhkan beberapa orang sekaligus. Berbagai jurus dia tunjukkan, dan membuat kekacauan secara brutal. Pada saat ini, Akira seperti dirasuki dewa iblis. Ia tidak takut sama sekali dengan para berandalan itu. Ia menghalau semua serangan dan berputar di udara, lalu menghantamkan kakinya ke musuh, menangkap 2 orang sekaligus dan menendangi mereka, hingga keduanya terkapar tak berdaya. Lalu, dia mengeluarkan tendangan salto, menghalau serangan dan menendangannya hingga terpental. Kantin yang dipenuhi meja makan ini pun kacau dan berantakan. Melihat kehebatannya, Miki menjadi minder dan takut. Tak disangka, sesuatu yang buruk sedang terjadi di sisi lain. Sejumlah rambu-rambu tidak menyala di jalan. Tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan cepat, dan langsung menabrak bebatuan. 4 polisi datang untuk memeriksa keadaan pengemudinya, karena tak sengaja melihat uang banyak di bagasi mobil itu. Kemudian timbul niat jahat di pikiran mereka. Dia mengambil besi di dalam mobil. ACP Rane pun membunuh pemilik mobil itu. Mereka lalu memanipulasinya sebagai kecelakaan biasa. Saat ACP Rane berada di rumah Maya, dia berbicara soal mayat pemilik mobil dengan bawahannya. Namun, tak disangka Maya merekam percakapan mereka. Maya lalu berniat menggunakan video itu untuk menyingkirkan ACP Rane. Dia membujuk 2 teman prianya untuk membantu rencananya. Tapi, kamera Maya mendadak hilang dicuri. Dan setelah itu, ACP Rane pun mendapat telepon. Dia diancam oleh seseorang menggunakan video milik Maya. ACP Rane meminta bawahannya untuk menangkap Maya. Dia lalu menamparkan Maya dengan keras. Maya pun segera mengaku bahwa kameranya dicuri. Dia sangat marah dan menendang Maya dengan keras, hingga menyebabkan Maya tewas seketika. Ketika diselidiki, mereka memanipulasi kasus itu sebagai bunuh diri. Tapi polisi wanita ini masih curiga dengan kematian Maya. Di sisi lain, Akira menemukan sebuah tas di depan kamarnya. Dia lalu membuka tas itu di kamar, dan ada kamera Maya di dalamnya. Saat Akira masih mencari tahu pemiliknya, Rajeswar dan Baapurau tiba-tiba mendatanginya. Keduanya menodongkan pistol dan membawa Arika pergi.
Mereka menyeret Arika dan dua teman Maya ke hutan. Mereka diikat dan akan segera dibunuh. Tapi, sebenarnya target mereka bukanlah Akira. Setelah itu, Manik menembak mati seorang pria dan bersiap mengeksekusi korban berikutnya. Tapi, tiba-tiba ACP Rane menelponnya dan berkata Akira tak ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi, menurut Manik Akira harus tetap dibunuh karena sudah menyaksikan semua ini. Mereka lalu meminta Rajeswar untuk mengeksekusi Akira. Dia mulai menodongkan pistol ke Akira. Tapi, pistolnya mengalami kendala. Akira mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Lalu menendangnya beberapa kali dan bergegas membuka borgolnya. Rajeswar segera mengambil pistolnya. Tapi Akira langsung memukulnya dengan cabang pohon. Dia masih punya belas kasihan sehingga tak membunuhnya. Akira lalu datang menemui rektor dan menceritakan semuanya. Tapi, rektor itu tak bisa berbuat banyak karena tak mau berurusan dengan polisi. Akira akhirnya pulang ke rumah kakaknya. Tapi kakak iparnya selalu bersikap buruk padanya. Jadi, dia tak ingin mengganggu dan bergegas pergi. Akira lalu menemui Nikki di sebuah kafe. Dia pikir Nikki lah yang menaruh tas itu. Di depan kamarnya, mereka pun berkelahi di sana. Tapi, tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka semua. Ketika situasinya semakin buruk, para polisi itu tak jadi membunuh Akira. Tapi, mereka berencana membuat Akira gila. Ini adalah tindakan yang sangat kejam. Akira disetrum dan diberi banyak bius. Mereka ingin menghancurkan gelombang otak Akira. Tunggu 4 jam sampai dia bangun. Setelah itu baru kita setrum lagi. Keesokan harinya Akira dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi, akalnya masih normal. Dia pun bertahan dengan sekuat tenaga di sana. Tapi, setiap hari penjaga memberinya obat bius secara paksa. Rajeswar memberitahu keluarga Akira bahwa Akira memiliki masalah mental dan menyerang polisi. Ibu Akira pun mengaku, Akira pernah tersandung kasus kekerasan. Dia berkata, seorang pria tersiram air keras karena kasus itu. Di sisi lain, polisi wanita bernama Rabia ini terus menyelidiki kematian Maya. Melalui CCTV, dia menemukan pencuri tas kamera Maya. Ternyata pencuri itu adalah putri sang rektor. Rektor itu tak ingin reputasinya hancur, sehingga dia menaruh tas curian putihnya di depan kamar Akira. Suatu hari, Akira bertemu seorang pasien bernama Rani. Rani lalu membantunya mencuri kunci. Pintu kamar Akira akhirnya terbuka. Tepat saat seorang penjaga hendak menyerang Rani. Hanya dengan satu kaki, Akira merobohkannya. Akira berhasil keluar. Setelah siksaan bertubi-tubi, dia tidak akan berhati lembut lagi. Setelah menjatuhkan penjaga itu, dia bergegas kabur bersama Rani. Dua penjaga muncul lagi menghentikan mereka. Tapi, Akira tak mengenal rasa takut. Dia menghindari serangan, lalu mendorong penjaga itu ke dinding dan menendang penjaga lainnya hingga membentur pagar besi dengan keras. Dia juga merobohkan mereka dengan pukulan keras. Di luar pintu Akira dihadang penjaga lainnya lagi. Tapi, seni bela dirinya sangat kuat dan hebat. Dia menjatuhkan 3 orang sekaligus dengan mudah. Tapi, setelahnya, dia hampir pingsan. Sebab, efek obat di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Singkat cerita, dia datang ke rumah kakaknya. Akira menceritakan semua yang dialaminya pada keluarga. Tapi, tiba-tiba sejumlah perawat tiba. Mereka memaksa Akira kembali ke rumah sakit jiwa dan menyuntikkan bius kepadanya. Dia dibawa ke ambulans secara paksa. Tapi, ambulans itu mendadak kabur sebelum petugas naik. Ternyata, Rani kembali membantunya kabur. Keduanya lalu menemui Rajeswar dan menangkapnya. Akira menghajarnya hingga pingsan. Ketika Rajeswar bangun, dia telah diikat ke kursi. Akira bertanya mengapa mereka menjebaknya. Rajeswar menjawab karena Akira mengetahui rahasia mereka, sehingga mereka ingin menyingkirkan Akira dan mengurungnya di rumah sakit jiwa. Tanpa diduga, polisi itu menemukan mereka. Bahkan, Rani tertembak mati di depan mata Akira. Akira tak mampu melawan karya mereka membawa pistol. Dia hanya bisa diam ketika dipukuli mereka. Saat mereka hendak menembak mati Akira, tiba-tiba Rabia dan timnya datang. Dia sudah tahu kejahatan ACP Rane dan bawahannya. Jadi, sekarang dia ingin menangkap mereka. Tapi, dia tiba-tiba ia menerima telepon dari atasan. Atasannya memerintahkan untuk menghentikan penangkapan ini, hanya karena pemilik mobil yang dibunuh ACP Rane adalah adik dari pimpinan partai oposisi. Setelah kebenaran diumumkan, mereka pasti akan membuat kerusuhan besar. Sekarang mereka hanya bisa mengubur kebenaran dengan tenang. Rabia ingin membantu, tapi dia tak biasa melawan perintah atasan. Rabia dan timnya pun perlahan pergi meninggalkan Akira. Kemudian, Akira mengamuk dan menghajar semua orang. Tapi, ACP Rane menendangnya hingga jatuh. Dalam keadaan terpojok, Akira menemukan pisau. Dia langsung mengambilnya dan menusuk kaki ACP Rane. Setelah ditarik, dia juga menusuk perut Manik hingga tewas. Baapu Rao yang memohon ampun padanya juga ditebas hingga tewas oleh Akira.
Mendengar keributan itu, Rabia dan timnya segera kembali. Rabia lalu menurunkan pistol rekannya dan mengajak Akira ke rumah sakit jiwa. Akira pun bersedia demi lepas dari jeratan hukum. Seorang petugas lalu menyuntikkan obat penenang padanya, hingga akhirnya dia divonis punya gangguan mental. Singkat cerita, setelah Akira keluar dari rumah sakit jiwa, dia menjadi guru bagi penyandang disabilitas. Untuk melanjutkan perjuangan ayahnya, dia sering berkata bahwa dia mengorbankan diri demi menghindari kerusuhan. Semoga semua wanita di dunia selalu belajar mandiri dan menjadi hebat seperti Akira. Tentu saja, kaum pria juga harus melindungi para wanita. Tetaplah tegar seperti Akira. Meskipun kasus asam sulfat merusak citranya, rumah sakit jiwa juga mengurungnya, tapi dia ikhlas dengan semua itu. Sekian ulasan dari saya dan terima kasih.